Halo? Halo? Agnes, dengar suara saya? Dengar, Pak. Oh ya, sorry ya. Baru koneksi ya. Soalnya barusan tahu kuota habis ya. Terpaksa pakai paket punya istri ya untuk koneksi internet. Oke, selamat malam. Sebelum kita mulai, kita ada satu pertemuan yang ke-skip ya karena kemarin libur. Kapan mau diganti? Besok bisa kuliah pengganti? Halo? Besok bisa kuliah pengganti? Yang lain, besok jam berapa bisa kuliah pengganti? Oke ya, sorry banget gangguan. Sebentar ya, saya sambil upload materinya ya untuk chapter 10. Saya ininya. Oke, sebentar ya. Saya upload dulu. Oke. Materi untuk chapter 10 hari ini sudah saya upload ya. Sorry, harusnya tadi saya upload karena banyak kerjaan, jadi baru sempat. Oke ya. Eh, Banyak yang minta malam. Malam jam setengah 7 bisa? Besok jam segini. Kalian nggak malam minggu nggak? Halo? Bisa ya? Nur Sudiono bisa. Yang lain bisa nggak? Atau ada yang mau keluar malam minggu? Ya, biar kena corona gitu kan, biar seru kan. Sorry ya, just kidding. Oke, besok kita kuliah pengganti jam setengah 7 ya, hari Sabtu. Saya tulis di sini dulu. Sabtu jam 18.30 kita kuliah pengganti ya. Oke? Oke. Untuk chapter 10 kita bahas tentang storage prosedur. Bagaimana Anda membuat storage di prosedur, terus bagaimana implementasi di ASP.NET ya untuk storage prosedurnya. Oke, kita lanjut saja. Saya sharing. Oke, ini ya. Oke, chapter, sorry, harusnya chapter 10 ini. Saya salah tulis ya. Buru-buru. Oke, di chapter 10 ini
kita bahas penggunaan storage prosedur di SQL Server, terus bagaimana Anda mengimplementasikan storage prosedur. Fungsinya apa sih storage prosedur itu? Secara umum ya, ini storage prosedur itu digunakan kita istilahnya untuk query itu kita simpan terus kita panggil. Jadi seolah-olah itu query itu seperti table yang kita panggil ya, istilahnya kita panggil query-nya, terus nanti query itu kita implementasikan di aplikasi. Berikut contoh sederhana bagaimana Anda mengimplementasikan di aplikasi. Oke. Jadi storage prosedur itu adalah sebuah function query yang kita save ya, istilahnya. Suatu waktu query itu kita panggil dan kita tidak perlu lagi mengetikkan query panjang lebar. Oke. Salah satunya adalah untuk memudahkan kita. Di storage prosedur kita juga bisa kok insert, update, delete untuk penggunaan storage prosedur. Jadi storage prosedur itu banyak kita kombinasikan. Oke. Untuk chapter 10 ini kita bahas secara umum dulu bagaimana penggunaan storage prosedur, terus kita implementasikan di ASP.NET. Ya. Berikut contoh sederhana kalau seandainya Anda akan membuat storage prosedur. Oke. Pertama seperti ini ya. Anda klik ketikan di query-nya, create prosedur, terus apa sih prosedur name-nya itu istilahnya query-nya yang akan kita pakai atau namanya storage prosedurnya. As SQL statement, ini statementnya go ya, ini secara umum ya. Terus kalau seandainya kita mau menjalankan itu async prosedur name-nya. Oke, ini contohnya. Terus di sini kita mau menampilkan untuk atau membuat storage prosedur. Saya punya data seperti ini ya. Ini data di produk. Di produk itu kan ada product ID, kategori ID, ada product name, ada price, ada product description, dan image. Ini kita mau istilahnya kita buatin storage prosedurnya. Bagaimana step by step Anda membuat storage prosedur seperti ini? Oke. Jadi kalau seandainya kita di ini ya, SQL Yok, oke. Di ini ya, di TOAD. Oke. Di TOAD itu sudah ada, sangat membantu kalau seandainya kita mau membuat storage prosedur. Ini contohnya. Oke. Jadi ini contoh TOAD-nya. Di TOAD ini gampang sekali. Ada contohnya, ini tabelnya, table inventory ya. Terus Anda cari storage prosedur ini. Oke. Storage prosedur Anda klik kanan, ambil create storage prosedur. Oke. Jadi disinilah nanti Anda memasukkan. Oke, jadi apa nama tabelnya yang akan diberi nama storage prosedur, terus ini query-nya. Contoh ini yang sudah saya buat ya, contoh storage prosedur ini. Kita lihat, ini contohnya. Jadi, database-nya contohnya inventory, skemanya DBO, name-nya itu product list, storage prosedur itu diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Dan ini adalah query-nya. Contohnya select bintang from product where kategori bla 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 sama kategori ya, kita untuk menampilkan. Ini kalau seandainya kita buat ya, kan query-nya panjang. Ini. Jadi salah satunya daripada kita membuat seperti ini kan, kita juga untuk memudahkan kita cukup membuat storage prosedur seperti tadi, terus kita panggil. Ini cara memanggilnya, sama ya hasilnya gitu. Ini contoh sederhana bagaimana kita membuat storage prosedur. Oke. Terus di storage prosedur ini pertama ya,
seandainya kita nggak pakai Torch, kita mau nge-create baru storage procedure. Ya, jadi yang harus Anda ketikkan itu create prosedur. Apa sih storage procedure yang Anda akan buat? Anda ketikkan product list, as, begin, sama end. Oke, ini contoh sederhana kita membuat storage procedure di query. Oke. Tapi kalau di Toad sih gampang ya, klik kanan, ambil storage procedure, kita tinggal kasih nama apa prosedurnya, terus begin, select bla 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 sama end. Tapi kalau seandainya kita menggunakan ini ya, SQL ini, SQL Management ya, ini kan Anda nanti perlu ngetikkan query-nya. Oke, jadi kalau di Toad kan sudah ada. Oke. Tapi kalau di SQL Management itu Anda harus istilahnya ngetikkan lengkap-lengkap, contohnya seperti ini. Di sini baru Anda eksekusi nanti jadilah storage procedure. Oke. Jadi storage procedure itu adalah bagaimana kita untuk membantu istilahnya query yang panjang, terus perintah insert yang panjang, dengan diperpendek salah satunya itu adalah kita membuat prosedurnya. Ini secara umum untuk penjelasannya. Oke, ini contoh bagaimana Anda membuat storage procedure. Oke, jadi nanti kalau seandainya ini Anda copy, paste, Anda running, terus Anda klik jalankan, nanti akan keluar seperti ini. Oke, ini contoh sederhananya. Terus, ini penerapan storage procedure di Toad SQL. Oke. Terus kalau seandainya saya mau menerapkan di SQL Server, sorry agak blank dikit, di ASP.NET ya, apa sih perintah yang akan kita pakai? Oke. Seperti dari sebelumnya itu kita harus istilahnya panggil database yang sudah kita buat. String CS, configuration manager, connection string, DB connection string ini. Terus SQL command, cmd new SQL command show product. Kan kita tadi sudah membuat prosedur di show product. Jadi di cmd command tipe Anda ambil cari storage prosedur. Kalau nggak ada storage prosedurnya itu nanti tidak running ya. Jadi karena ini kan kita modelnya menggunakan storage prosedur. Jadi untuk query-nya juga untuk pemanggilannya itu kita harus ketikkan storage prosedur seperti ini. Koneksi open, jadi kita mau tampilkan database-nya kita eksekusi. Seperti inilah contoh sederhana. Oke. Terus bagaimana Pak soal kalau kita implementasikannya? Oke, nanti kita bahas habis absen. Oke, jadi ini contoh yang sudah saya buat, source code-nya sudah saya istilahnya sudah saya sharing. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Soal storage prosedur. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang lain, ada yang mau ditanyakan soal storage prosedur ya? Bagaimana? Pak. Ya. Tadi yang kayak mana caranya Microsoft pakai itu SQL Management Server, kayak mana cara itu keluarinnya? Kalau seandainya pakai SQL Management ya, itu seperti ini. Oke. Diambil aja query-an, new query, oke, yang seperti ini kan. Kalau di SQL Management itu harus lengkap-lengkap. Oke. Kalau kita pakai Torch itu harus segini aja cukup. Karena untuk create prosedurnya kan kita sudah di atas ya dibuatin. Jadi ini kalau Anda menggunakan SQL Management, contohnya kita buat baru ya, kasih X ini. Ini kan sudah running, oke. Otomatis dia akan masuk ke sini ya, ke storage prosedurnya. Oke ya, show product list ini. Oh. Terus kalau seandainya kita mau memanggil
seperti tadi ya, yang akan kita panggil. Ininya kita panggil. Ya. Oke. Gampang ya. Jadi kalau seandainya kan query kan panjang lebar ya. Daripada ini panjang terus memenuhi di code kita ya. Bentar, saya oke. Nanti habis-habisan saya jelasin bagaimana penerapannya di ASP.NET dan minggu depan besok ya itu harus ini ya running ini penerapannya. Oke, ini contohnya. Oke. Jadi ini yang kita buat subproduct contohnya ya ini untuk penerapannya. Oke, gampang sekali ya. Kalau yang kemarin kan kita ketikin dengan select bintang from apa where bla 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 kan panjang. Itu nggak usah dimasuki di sini, cukup kita buatnya di storage prosedur sini. Jadi nanti ini aja yang kita panggil. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kelvin Leong, paham? Maaf Pak, cara panggilnya Ya, saya gampang ya, agak karena kurang ini paham. ya gampang sekali. Jimmy, ada yang menanyakan? Maaf, tadi cara panggilnya saya agak kurang paham. Cara apa? Memanggil. Manggilnya. Oke. Jadi kalau di storage prosedur, cara manggilnya ini seperti ini ya. Exit ini, terus kita panggil product list. Ya. Nah, seperti ini. Oke, ini cara manggilnya. Oke. Oke, ini cara manggilnya ya. Ini sudah saya juga di PowerPoint. Oke. Di sini sudah Oh, belum ya? Nanti saya tambahin ya di PowerPoint-nya. Oke. Oke. Cara manggilnya gampang sekali ya. Ini yang perlu Anda ketikkan. Jadi, exit product list, contohnya ya X, baru kita running. Ini contoh cara kita memanggil storage prosedur. Oh, storage prosedur itu sudah oke belum ya? Gitu. Terus, kalau kita mau ngedit atau mau modif, ya kita klik aja modif. Ini ya, nanti kita ini modif. Apa yang kita modif ya? Ini contohnya. Bagaimana kalau kita mau memodif, kalau mau di delete ya gampang. Klik kanan aja delete kan, hilangkan. Udah. Ini cara ngapusnya. Oke. Oke, ini bagaimana Anda implementasi penggunaan storage prosedur. Oke. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan kalau nggak paham? Ayo. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau seandainya nggak paham ataupun bingung ya. Oke, silakan. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Oke. Agnes, ada yang mau ditanyakan, Nes? Oke. Agnes atau Avandi? Sudah paham semua? Kalau sudah paham, nanti saya jelasin di ini ya, bagaimana penerapannya di ASP.NET. Ayo, silakan. Avandi. Untuk Ya. sementara belum ada sih Pak. Gampang kan? Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut absensi dulu. Oke, absensinya di chapter 10 ya. Besok Sabtu jam 6:30 seperti jam sekarang kita masuk ke chapter 9 ya. Karena kan kemarin libur. Jimmy Prawira hadir? Hadir. Giovanno? Hadir, Pak. Wiseli? Hadir Pak. Avandi?
Hadir, Afandi? Pak. Ya, Sherly. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Infranti? Ya. Infrisanti? Hadir, Pak. Herdina? Hadir, Pak. Hadir ya. Eka Sucipto? Hadir, hadir Pak. Jason? Hadir, Pak. Kelvin? Oh, Kelvin? Kelvin hadir? Meta? Meta hadir? Niko Dwi Putra? Niko? Niko Dwi? Nggak hadir ya? Oke. Vincent Octarian Vianto? Hadir, Pak. Hadir ya. Oh. Niki Adi Putra? Hadir, Pak. Steven? Hadir, Pak. Kevin Junaidi? Kevin? Feren? Hadir, Pak. Hadir ya. Pak hadir, Pak. Siapa? Kevin ya, Vin? Ya, Kevin Zaidi, Pak. Oke. Agnes? Hadir, Pak. Kristianti? Hadir, Pak. Hengki? Hadir, Pak. Hengki? Hadir ya. Nur Sudiono? Hadir, Pak. Hadir ya. Olwin? Hadir Pak. Hadir ya. Kelvin Leong hadir tadi ya. Oke. Violen? Vio? Hadir, Pak. Hadir. Yo. Felix? Ada Felix? Hadir Pak. Hendra Wijaya? Hadir, Pak. Hadir ya. Indra Saputra? Hadir, Pak. Alfi Giovanni? Hadir, Pak. Edward? Alesius Edward? Ilham? Hadir, Pak. Ilham? Hadir. Hadir ya. Hadir, Pak. Hadir. Yanto? Hadir, Pak. Oke. Tony Dwi Aryo? Hadir, Pak. Frederick? Hadir Pak. Ferinda? Hadir, Pak. Christian? Hadir, Christian hadir. Hadir ya. Oke. Hadir, Bagi yang belum kepanggil namanya, silakan Anda ini ya, infoin ke saya. Oke. Terus? Pak, Ya, Pak, Niko hadir, Pak. Niko hadir. Ya. Tadi internet saya ngelak, Pak. Sorry. Oh iya. Bentar, Niko. Ada lagi yang lainnya temennya, yang problem ya kayak saya tadi kan, tahu-tahu pulsa habis gitu kan, kuota kan, nggak bisa connect. Oke ya, sudah ya. Bagi temennya yang hadir, belum saya kepanggil, infoin saja. Oke. Silakan, ada lagi mau ditanyakan nggak? Chapter 10, sebelum saya masuk ke ASP.NET-nya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, langsung saja ya ke ASP.NET. Bagaimana sih Anda mengimplementasikan
penggunaan storage prosedur di ASP.NET. Oke. ASP.NET sama Visual C# itu sama codingnya ya, mirip-mirip. Cuma yang satu desktop, yang satu dalam bentuk web base. Oke. Pertama sekali Anda buat desainnya ya. Ini contohnya. Nih, oke. Ini tampilannya. Jadi besok kan kita 6:30 ya. Jadi sebelum perkuliahan, saya mau masing-masing kelompok itu mempresentasikan bagaimana ASP yang tugas saya ini yang buat seperti ini harus running. Oke. Kenapa harus running? Karena ini sangat gampang sekali ya. Anda copy paste punya source code yang saya sharing itu sudah running. Oke. Ini contohnya. Oke. Jadi di sini saya buat ininya ASP-nya ya. Oke. Bentar. Oke, ini. Oke. Jadi saya menggunakan untuk table. Oke, jadi ini kita menggunakan table ya, table yang ada image-nya. Jadi ini disebut dengan repeater-nya. Oke. Atau secara umum itu adalah untuk data bound list. Oke, ini. Di sini saya masukkan ininya. Apa sih file-file yang akan saya tampilkan? Di sini ada produk, kategori, ada product name, ada price, ada untuk informasi product description-nya. Oke. Jadi Anda cukup buat desainnya seperti ini ya. Buat aja desain yang sederhana. Oke. Terus setelah Anda buat desainnya, kalau Anda tambahin lebih bagus lagi untuk kasih keterangannya gitu. Oke. Selanjutnya Anda di source code-nya ini gampang sekali ya. Jadi istilahnya kita menggunakan pemanggilannya untuk contohnya saya dikasih nama private void bin repeater. Repeater ini adalah isinya data untuk memanggil data table bound list-nya yang tadi sudah kita buat. Oke. Terus di sini ini adalah untuk pemanggilan database. Jadi wajib ada ya. Oke. Jangan lupa ini harus ada. Nanti Anda istilahnya yang Anda buat aplikasi nanti nggak jalan. Oke. Ini Anda deklarasikan di untuk form load. Jadi suatu waktu kalau kita panggil running itu jalan. Terus ininya. Ini selanjutnya adalah ini deklarasikan untuk SQL comment-nya. Oke. SQL, CMD, new SQL comment, show product. Show product ini dapatnya dari mana, Pak? Itu dapatnya dari database yang sudah kita buat. Oke, ini contohnya database-nya. Oke, ini database-nya ya. Ini saya buat show product. Nih. Kita query aja ya. Show product. Ini kita panggil untuk yang saya buat ya query di storage procedure. Ini subproduct ini yang akan kita tampilkan. Oke. Kalau kita menggunakan select bintang bla 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 kan panjang sekali. Ya, jadi salah satunya supaya lebih simple, lebih gampang. Oke. Di storage procedure kita juga bisa nambahkan kok untuk insert, update, delete itu nanti chapter berikutnya ya untuk implementasinya di ASP atau di Visual C#. Kalau saya kasih langsung nanti takutnya Anda bingung ya. Yang penting untuk chapter 10 ini Anda bisa menampilkan. Oke. Ini. Jadi ini yang kita masukkan di aplikasi kita. Di sininya. Ini. Oke. Terus jangan lupa untuk komen tipenya itu Anda ambil storage procedure karena kan ini kita menggunakan untuk storage procedure. Oke.
Nanti untuk penggunaan trigger dan lainnya itu untuk next berikutnya, baru open. Oke. Terus Anda running. Oke. Ini tampilannya. Oke, ya. Jadi simple sekali untuk codingnya. Oke. Ini salah satu, jadi untuk tampilannya lebih cantik ya, lebih bagus. Oke. Terus nanti Anda tanya, Pak, ini image-nya di mana nyimpennya? Ya, sebelum Anda tanya, saya jelasin dulu. Kok bisa keluar image? Sementara di database kan seperti ini. Image, Fanta ya. Oke. Karena kan saya nggak nambahkan crop, ya. Jadi, untuk chapter 10 ini, image-nya saya tambah manual ya, istilahnya untuk saya tambahin sendiri itu di kita ini ya source code-nya. Oke. Saya tambahkan di image ini, saya copy paste di sini. Oke, image ini. Image ini adalah nanti supaya untuk koneksi image di sini. Oke. Ya. Jadi strukturnya sangat gampang sekali ya untuk sistemnya ini. Oke, ini struktur yang saya pakai. Oke. Jadi istilahnya kita mau untuk menampilkan data di sini. Strukturnya ya. Jadi ini pakai template repeater contohnya supaya tampilannya itu ada. Misalnya untuk biasanya kan kalau jual kita kan pengen lebih untuk detailnya. Ya. Di sini ini jangan lupa Anda tambahkan image ini. Ya. Ini image ini adalah di jQuery-nya adalah kita untuk parsing image yang sudah kita simpan. Oke. Kalau Anda namanya picture, jadi di sini harus Anda ganti untuk picture-nya keterangannya. Kalau Anda ganti image nanti istilahnya kalau Anda running hasilnya tidak sesuai dan akan tidak tampil ya seperti ini contohnya. Oke. Ini ya. Bagus ya, misalnya ini contohnya kita mau kalau seandainya di table kita nanti keluar pop-up detailnya. Ini contohnya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi hari Sabtu 6:30 per kelompok wajib jalan seperti ini ya, running. Isinya Anda boleh nggak harus sama ya. Contohnya, Pak, saya mau buat untuk karyawan boleh Pak, data karyawan, contohnya nama, di sini ada fotonya, ada detail keterangan, jabatan, pendidikan, terus dan lain-lainnya juga boleh, nggak masalah. Oke, karena ini gampang sekali ya untuk penerapannya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan di chapter 10 tentang bagaimana Anda membuat storage procedure, habis itu Anda jalankan running, kalau sudah oke, baru Anda implementasikan di ASP.NET. Oke, jadi minggu depan, Sabtu jam 6:30 ya, pastikan Anda sudah seperti ini tampilannya. Oke, jadi sebelum perkuliahan, saya minta ya untuk show seperti ini. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau mau discuss? Kalau seandainya ada yang bingung, silahkan ya. Ayo, silakan. Kalau seandainya, atau ada Pak, saya sudah nyobain Pak, sudah running. Boleh kalau mau share screen ya, gitu. Buat saya itu bagus sekali. Karena materinya sudah saya share screen ya, untuk teori sama prakteknya. Jimmy, ada yang mau tanyakan Jim? Silakan. Ayo, yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Atau karena terlalu gampang? Silakan.
Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, terus ada yang mau didiskusikan juga boleh ya. Oke, belum dicoba ya, nggak tahu mau tanya apa. Oke, jangan lupa dicoba dulu ya. Dicoba terus Anda implementasikan ya, supaya tahu, oh problemnya di sini, masalahnya di sini. Gitu. Oke, silakan yang lainnya. Yang lainnya ada yang mau tanyakan? Silakan ya. Karena ini materi kita di chapter 10 ini adalah sampai di sini ya. Untuk source code-nya itu gampang ya, nggak terlalu banyak sih untuk chapter 10 ini. Anda cuma ini aja source code-nya ya, nggak ada yang lain. Karena kita kan nggak pakai contohnya CRUD atau transaksi yang lain. Jadi di chapter 10 ini saya pinginnya Anda benar-benar running untuk Anda bisa meng-create storage prosedur, terus Anda bisa lihat ya untuk view-nya, habis itu Anda bisa implementasikan di ASP.NET, dan Anda bisa untuk menampilkan yang seperti contoh yang sudah saya buat ya, sudah saya jelaskan gitu. Karena sengaja materi ini saya buat gampang ya. Pak, nanti di storage prosedur bisa nggak kita tambahkan untuk insert? Bisa, nggak ada masalah. Untuk insert, terus untuk delete, terus untuk menampilkan 2 table, 3 table, interjoin, dan lainnya itu nggak ada masalah ya, gampang. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Contoh ini ya, untuk membuat aplikasinya. Agnes? Pak, Ya. itu pakai apa ya? Database view ya atau apa? Yang apa, Net? Tampilan ke ASP.NET-nya. Untuk ininya ya. Ini, Nes. Iya. Iya. Ini. Pakai repeater ya. Data bound list. Ini kita kan kombinasikan. Oke. Jadi source code-nya ini kan saya pakai manipulation. Istilahnya nggak murni yang bawaan yang ada di toolbox ini ya. Ini kan ada toolbox ya. Karena ya. Ini kan contohnya kan ada banyak-banyak menu. Oke. Ini menunya. Kalau ini kan menu standar. Oke ya. Ini kan menu standar. Banyak yang bisa dipakai. Ini ya, ini contohnya ada validation. Terus ada navigation. Oke. Ini saya ini ya, istilahnya bahasa itunya custom ya. Jadi ini custom ya. Kenapa Pak kok kenapa di custom ya? Karena kan kita sebagai programmer kan harus punya ide-ide kreatif. Oke. Jangan selalu kita mengharapkan dari ini. Oke. Saya lebih suka ini ya, custom gitu. Oke. Kan di sini Pak ini repeaternya nggak ada di sini di tool. Ya. Oke. Ini ada repeaternya. Tapi tampilannya seperti ini saya custom. Oke. Kalau repeater aja kan cuma ini ya, garis. Oke. Terus Pak saya nyobain kok repeater Kak, tampilannya nggak seperti punya Bapak ya. Ini salah satu ya, kita sebagai programmer ya, programmer gitu, kita harus berpikir ke depan gitu. Oh, kalau cuma tampilan seperti ini kurang menarik, gimana sih kita membuat, saya mempunyai ide membuat ini ya. Terus kalau saya tampil repeater aja itu nggak seperti ini, nggak cantik ya. Repeater aja itu ini, sik ya. Jadi ini kita custom sama image sama table supaya tampilannya lebih menarik. Benar kan, Nes? Lebih menarik ya?
Gambarnya jadi panggil aja. Iya, gambarnya kita tinggal panggil aja. Berarti Oke. kalau nggak custom dia berarti segaris juga. Iya, kurang bagus. Gitu. Oh. Jadi istilahnya untuk gambarnya nanti kan kita panggil, oke. Terus ini modifnya di mana Pak? Ini di template-nya. Di template-nya ini ya, kan ini. Oke, ini kan repeater ya. Repeater kita tambahkan table nest. Terus kita panggil untuk image, ya. Oke, jadi sebelah sini kita buat table kan. Oke, terus ini image-nya, nanti gambarnya kalau seandainya Agnes namanya picture ya, di sininya. Nama kolom. Ya, di sini ya. Jadi harus diubah. Ya. Di rumah ininya. Oke, ini untuk memanggil image-nya. Terus kita tampilkan produk ID. Jadi di sini bagaimana kita penggunaan repeater, terus table, mix ya. Jadi kita custom bagaimana kita supaya punya ide tampilannya bagus gitu. Ya, jadi kalau seandainya kita custom ya, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini lebih menarik daripada tampilan table terus image-nya di sini kecil ya. Ini lebih istilahnya lebih bagus lagi. Oke? Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan atau yang bingung? Karena besok Anda hanya waktu sehari semalam ya, karena besok pas jam 6:30 saya minta satu kelompok demo seperti ini. Kira-kira bisa? Karena codingnya sudah saya sharing, ya Anda copy paste saja udah pasti running ya. Tapi saya pinginnya sih ini, nggak seperti punya saya, Anda bisa tambahkan modif dan lainnya supaya lebih bagus. Pak, boleh nggak saya tambahkan jQuery? Oke. Atau tambahkan bootstrap, itu sangat bagus sekali ya. Gitu. Jadi kita harus istilahnya coba supaya dapat yang lebih bagus lagi. Silakan kalau yang masih bingung. Gimana Nes? Paham atau masih bingung? Perlu coba dulu. Ya, harus dicoba dulu. Kalau Anda, istilahnya kan kita teori, saya jelasin teori ya. Kalau nggak dicoba itu pasti bingung, pasti tanya-tanya ya kan. Kalau dicoba baru ketemu bug-nya. Oh, rupanya bug-nya di sini. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang masih penasaran gitu. Vio, ada yang menanyakan Vio? Belum dicoba sih Pak, antar ya Pak. Coba dulu baru tanya. Oke. Niko, ada yang menanyakan? Ayo silakan. Kalau ada yang menanyakan. Silakan. Yang ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah paham semua atau masih bingung ya? Kalau seandainya, Pak, saya masih bingung, ya silahkan aja. Nanti bingungnya di mana, nanti saya jelasin gitu. Ya, supaya Anda bisa paham ya. File kode yang di-share ini Jim. Ini ya. Ada yang nampak? Dua ini. Ini chapter 10 PowerPoint, chapter 10 ini untuk database-nya. Sorry, coding-nya. Oke. Silakan, ada lagi mau tanyakan? Ayo. Ini sudah nampak semua atau ada nggak dapat? Kalau seandainya nggak ada, nanti saya share ulang lagi ya. Avandi, ada ini dapat? Ada kelihatan di masing-masing punya Anda semua dah? Ada? Sudah ketemu Jim? Ayo silakan ya. Kalau seandainya Pak file-nya belum ya, nggak apa-apa nanti saya share ulang ya. Oke. Terus Anda cobain gitu. Ya kalau seandainya nggak dicobain nggak bakal tahu error-nya, problemnya di mana. Jadi besok 6:30 kan besok kan
Mungkin kalau yang bagi yang kerja, temennya aja suruh ngerjain yang nggak kerja, kan besok Sabtu libur ya. Anda sambil buat mie rebus atau mie goreng, sambil Anda cobain ya, gitu. Kalau seandainya Anda stuck, Anda boleh kok WA ke saya ya. Kalau lain, saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu utama. Biasanya sih lebih ke WA ya. Kalau bingung, Anda bisa kok tanya ke WA saja, gitu. Oke, next. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, Kelvin hadir ya. Sebentar, Vin. Kelvin hadir. Oke. Meta hadir nggak? Meta hadir? Meta sama Edward. Hadir ya? Oke. Meta hadir? Berarti hari ini yang nggak masuk Meta ya? Oke. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Seandainya masih bingung dan lainnya ya, silakan Anda tanya. Nanti saya jelasin lagi tujuannya supaya Anda paham. Jangan sampai nanti besok kan, ayo silakan per kelompok sharing rupanya bilang, Pak, saya nggak ngerti Pak, saya nggak ini nggak itu ya. Jadi kalau seandainya masih ragu-ragu atau apa sih silahkan aja tanya ya gitu. Oke, karena tampilannya memang ini sengaja ya saya buat beda, saya custom ya tujuannya. Siapa tahu nanti waktu Anda bekerja ataupun Anda buat skripsi ya, Anda tertarik pakai ASP.NET, itu sudah ada, pernah diajarin Tas Saiful buat seperti ini. Jadi tinggal copy paste saja gitu. Sebenarnya nanti file-nya kan bisa Anda simpan ya sewaktu-waktu, siapa tahu berguna ya gitu. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung, terus Pak, boleh nggak dijelasin ulang? Boleh, nggak masalah buat saya. Yang penting Anda paham ya, nggak masalah sih saya ulang-ulang gitu. It's okay, no problem ya. Ayo silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan, terus atau Pak saya sudah nyobain, boleh saya share screen? Boleh, nggak masalah gitu ya. Oke. Jadi kalau bisa minggu hari Sabtu malam minggu ya, itu jangan sama seperti yang saya sharing. Pak, saya sudah tambahkan model ini gitu. Ini kelebihan saya Pak gitu. Oke ya. Karena kan saya ngasih contoh kan yang basic supaya Anda paham. Nanti kalau saya kasih yang langsung saya kasih tambahkan untuk storage prosedur pakai insert update, nanti Anda bingung ya. Oke. Karena pelan-pelan aja. Yang penting Anda bisa. Oke, yang penting istilahnya Anda paham strukturnya, Anda paham logiknya. Kalau Anda sudah itu mau Anda tambahkan lagi insert, update, delete di storage prosedur itu nggak masalah gitu. Oke? Silakan, ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kelasnya saya tutup ya. Berarti Anda sudah paham dan hari Sabtu malam minggu saya sebelum kuliah saya minta Anda share ya untuk yang Anda buat. Oke, ada lagi nggak yang mau tanyakan? Silakan. Ayo. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti Anda sudah paham tentang storage prosedur. Anda sudah bisa membuat storage prosedur ya. Terus Anda bisa menampilkan storage prosedur. Anda sudah bisa implementasi di ASP.NET dan Anda bisa membuat seperti ini. Seperti ini ya. Gampang kok gitu. Jadi sudah membuat seperti ini. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu besok jam 6:30 ya, Sabtu malam minggu, kuliah pengganti chapter 9. Kita bahas tentang union ya, di SQL Server dan bagaimana penerapannya di ASP.NET. Oke, terima kasih dan selamat malam. Oke, malam ya.
Malam, Pak. Ya, malam. Malam, Pak. Ya, malam.